Ada masih di Arah Angin TVRI malam hari ini. Di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana kemudian upaya kita untuk menyelamatkan masa depan anak Indonesia dari paparan judi online. Saya langsung ke Pak Ihsan lagi. Pak Ihsan, di tengah masifnya penyebaran dari judi online kepada anak-anak, apa yang kemudian pemerintah pesankan kepada orang tua khususnya terkait dengan membangun kesadaran tadi agar lebih waspada dan juga aktif dalam mendampingi anak-anak mereka? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu membangun salah satu solusinya adalah membangun resiliensi keluarga dan anak ya. Jadi bagaimana keluarga itu dan khususnya anak ya, dia mempunyai semacam membentengi dirinya dari berbagai potensi ancaman, bahaya, risiko, termasuk judul ini gitu ya. Ketika ini sudah dibangun ya, dan juga bagaimana juga membangun peer group mereka gitu ya. Jadi kan biasanya anak itu selain dekat dengan orang tuanya, dia dekat dengan kelompok teman-teman dekatnya. Bagaimana juga membangun peer group yang sehat ya, yang positif ya, kreatif ya, jauh dari hal-hal yang negatif gitu ya. Kemudian juga memahami orang tua juga jangan sungkan-sungkan untuk memahami fitur-fitur pengawasan digital seperti parental control yang sudah banyak ada di setup di platform-platform digital gitu ya. Jadi ya memang menjadi tugas bukan tugas tambahan ya, tapi tugas utama orang tua gitu ya. Ketika ada PP Tunas ini bukan berarti tugas orang tua ini lepas tangan gitu, hanya mengandalkan PP Tunas, tapi justru disinilah peran orang tua yang lebih giat lagi, aktif lagi untuk mendampingi, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dengan anaknya gitu ya, yang selama ini mungkin terpisah hanya gara-gara gadget. Kadang kita sudah melindungi anak-anak, tapi ternyata anak-anak juga kecolongan menggunakan handphone kita begitu sebagai orang tua. Itu yang kemudian harus juga diperhatikan ya, Pak Ihsan ya. Iya. Oke, Bu Ai menambahkan? Ya, judi online ini anak sebagai dampak domino. 8 juta masyarakat kita, kalau saya baca di angka 2025 hampir menjadi pelaku aktif dan itu menyasar usia produktif. Ini yang harus kita waspadai sebagai ancaman nasional dan meruntuhkan ketahanan nasional. Artinya anak sebagai elemen penting bangsa ini tentu 80% dia akan menyerap dan menjalankan sehariannya dengan melihat, dengan dia mengetahui perilaku orang tua. Jadi hentikan pada orang dewasa siapapun Anda untuk judi online ini terutama depan anak-anak. Karena kalau itu menjadi salah satu pemandangan anak-anak maka normalisasi akan terjadi dan anak-anak menganggap itu bukan sesuatu yang salah. Nah ini yang tentu saja harus ada intervensi berkelanjutan. Karena kalau kita sudah terancam secara ekonomi, apa yang harus kita pertahankan ya? Anak-anak apalagi menjadi korban yang begitu rentan. Tentu saya mendorong terus literasi digital bisa masuk di ranah keluarga, di ranah pendidikan kita, di keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga saya setuju bahwa himbauan atas haramnya judi gitu, itu harus menggunakan seluruh elemen bangsa, baik dalam konteks keagamaan, adat dan budaya, sosial kemasyarakatan dan iklan yang harus digencarkan di berbagai saluran, baik itu media, televisi dan lain sebagainya. Karena itu yang akan justru memberi normalisasi, oh iya itu gak boleh, oh iya itu haram dan ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang kita miliki gitu ya. Tentu untuk menjamin sebuah resiliensi, sistem ini harus berjalan. Tadi saya terus mendukung pelaporan, kemudian juga ekosistem dari berbagai kolaborasi ini yang harus betul-betul ditegakkan dan kemudian hasil analisa, kajian, pertahanan nasional kita terkait judi online harus betul-betul bisa bergerak, berjalan dan kita tidak bisa tinggal diam, ini harus menjadi konsensus antar bangsa-bangsa di dunia. Karena ini nggak bisa kalau nggak sinkron. Judi adalah judi. Ekonomi kreatif adalah ekonomi kreatif. Tapi ada juga negara yang menghalalkan judi begitu kan? Makanya di mana kedaulatan kita? Kalau saya tetap mengajak bahwa hasil analisa ini harus berjalan, harus keluar menjadi sebuah kebijakan. Supaya kita tegas bahwa Indonesia menutup perjudian, apalagi yang itu kemudian propaganda menyasar anak-anak berupa permainan. Ini harus terus ditegakkan.
kebijakan, hasil kajian apapun harus kita keluarkan dan harus menjadi satu sinkronisasi atas kebijakan kita baik secara Indonesia nasional maupun regional serta global. Oke, Bu Ai, singkat saja sebelum ke Bang Dev, kasih gambaran kita secara singkat begitu terkait dengan ada tentunya KPAI melakukan pendampingan terhadap beberapa kasus judi online. Yang paling parah yang Bu Ai tangani terkait dengan pendampingan kasus terpaparnya judi online? Ya, ada pengaduan ya di 2045 itu 2024 sorry. Itu memang dari sekolah datang ke KPAI dan dia melakukan biasa untuk mengecekkan di siswa dan hampir 80% Pak itu siswanya memang memiliki platform judi online. Nah, itu yang kami lakukan langkah-langkah mitigasi gitu ya, lalu pelaporan dan kami juga menyediakan berbagai lembaga layanan tadi supaya standby di sekolah itu dan kami juga melakukan kehati-hatian karena nggak bisa juga lantas anak ini divonis dia tukang judi online nih gitu. Nah, tentu ada ruang lingkup safety guarding child-nya yang kita kembangkan dan kemudian kami kerjasama dengan Satgas Judi Online di tahun 2024 dengan Menko Polhukam ya waktu itu karena di bawah kementerian tersebut untuk mendeteksi ada 2 kabupaten waktu itu Cengkareng Kemayoran di Jakarta dan di perbatasan ya yang di situ dianggap aktif. Dan betul terkonfirmasinya itu dari e-wallet kemudian nomor rekening. Dan ini yang membuat kita semua wah ternyata top up-nya itu bisa mudah sekali dari retail-retail yang ada di sekitar kita misalnya. Sehingga waktu itu Satgas Judi Online kan menyasar untuk menertibkan supaya retail tidak memudahkan top up untuk game-game tertentu. Nah, ini saya kira ada sih langkah-langkah represif. Kemudian kami juga pengawasannya itu dari mulai tingkat literasinya masuk ke berbagai sekolah itu kan memastikan supaya iklim atas percepatan literasi digital tanpa judi online ini segera dilakukan gitu. Nah, di tengahnya ini ekosistem yang harus kita pastikan karena kami juga dengan Kementerian PPA waktu itu, kemudian dengan Komdiji dan juga dengan Dinas PPA di daerah gitu ya, waktu itu DKI dan dengan Banten. Nah, tentu di hilirnya di mana unit-unit untuk memberi layanan ini yang kami lihat masih ada beberapa yang kurang secara psikolog misalnya. Kemudian kalau konselor sudah ada dan para pendamping. Nah, pada saat itu kami melihat anak-anak ini memang pendekatan yang diutamakan itu bukan lagi represif misalnya dengan larangan yang begitu keras, tetapi memang pendekatannya itu harus pendekatan upaya yang lebih persuatif supaya mereka juga tetap boleh memegang HP, tetapi memang tadi yang larangan keras gak bolehnya itu tetap masuk, tapi tidak bisa dengan merampas misalnya HP-nya. Maka yang muncul waktu itu juga dampingan kami sampai dia membenturkan kepala, berdarah gitu ya, dan marah dan lain sebagainya. Sehingga di keluarga juga tetap ada pendekatan, pendampingan pada keluarga, dan semua ternyata mitigasinya itu bukan hanya ke anaknya ya, tapi keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah di mana anak itu berada. Jadi ada situasi yang menurut kami best practices dan bekerjanya sistem ini, tetapi memang ada ruang-ruang yang masih harus disempurnakan. Di antaranya kalau hari ini belum Satgas sudah dibubarkan, saya kira penguatan ekosistem digitalnya yang harus betul-betul menjadi satu indikator bahwa anak-anak ini kalaupun mereka dikembalikan ya, diberikan rehabilitasi, ini juga berjalan nih menjadi ruang yang bisa mencegah, membentengi terjadi hal serupa. Itu yang kemudian digambarkan oleh Bu Ai sebagai KPAI, Bang Dev. Artinya selain penguatan ekosistem digital, apa yang kemudian harus paling mendesak dilakukan oleh negara dalam hal ini, eksekutif, legislatif, dan semua pihak begitu untuk menangani agar tidak terjadi lagi nih, satu sekolah 80% yang pengguna judi online begitu. Ya kalau gini, kalau dari dari sisi saya itu kan ya pembuatan legislasi, ya anggaran pastinya tapi kan anggaran itu disesuaikan dengan target pemerintah dan juga kekuatan kemampuan ekonomi bangsa. Nah, kan tapi kalau dari sisi regulasi, sisi legislasi, ya sebenarnya sudah cukup yang kita buat. Sudah ada undang-undang ITE, undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, terus ditambah sekarang kita lagi bahas undang keamanan dan ketahanan cyber. Nah, ya ini sebenarnya khusus untuk anak-anak apakah juga ada bagian tertentu begitu untuk cyber sendiri, Bang? Ya, itu kan bisa dibuat secara general. Tinggal nanti pengaplikasiannya, tinggal urunannya. Turunannya ya. Urunannya nanti kan bisa dalam PPK, Permen ataupun apapun itu, Perpres ya.
tergantung dengan kondisinya. Sampai mana pembahasannya Bang terkait dengan RUU ini? KKS Ya. sudah diagendakan dan kita akan mulai kita bahas. Oke. Nah, terkait dengan kita sudah punya PP Tunas, artinya apakah itu juga akan mendukung implementasi dari PP Tunas yang sudah berlangsung? Pastinya. Dan memang ada pembahasan juga apakah PP Tunas perlu dinaikkan menjadi sebuah undang-undang. Tapi ini kan masih berjalan ya. Kita lihat dulu implementasinya seperti apa. Bila memang dirasa ada kendala-kendala hambatan sehingga perlu ditingkatkan menjadi undang-undang, itu pun juga nggak masalah. Oke, jika regulasi seluruh mungkin sudah banyak yang tadi dibuat oleh legislatif begitu. Artinya apa yang selama ini kurang, Bang Dev? Dari sisi penegakan hukum kah atau lebih kepada kesadaran masyarakat. Kesadaran Kalau masyarakat. menurut saya ya, Kesadaran kita semua. masyarakat. Jadi selama anak-anak ataupun juga apakah itu panutannya, apakah orang tuanya, apakah keluarganya, apakah kakaknya, mereka pun juga masih tercandu dengan permainan-permainan online ini, ya pasti selalu akan ada bibit-bibit itu yang tersebar. Agar lebih sadar begitu masyarakat atau kita semua lah setidaknya sadar bahwa persoalan judi online ini bukan hanya persoalan ekonomi semata. Artinya ini juga masa depan bangsa loh yang akan kita nanti berikan estafet begitu. Ya, jadi gini, ya pertama aturan hukumnya itu sehingga mempersempit ruang geraknya para pelaku dan baik dari sisi bandar ataupun dari sisi pemain. Ya kedua, kesadaran dari masyarakat, dan ketiga ya harus dilihat dampak long termnya bahwa ini tidak bisa mendapatkan kemenangan atau kekayaan seketika. Ini kan kenapa? Karena ada di dalam delusi bahwa ini bisa dapat duit cepat. Seringkali kan sampai orang ngambil pinjaman pinjol, akhirnya terjerat hutang sana sini, sampai akhirnya terlibat kasus kriminal. Ya akibat gara-gara terjerat di sini karena ya pernah ada menang dikit kalah banyak, terus ngambil pinjaman lagi, nyolong lagi, menang dikit lagi, nyandu lagi, terus kalah banyak lagi. Ya biasanya kayak gitu aja lah, siklusnya nggak ada habisnya. Gitu. Mata rantai. Lingkaran setan tadi ya. Oke, Pak Ihsan menambahkan singkat saja, silakan. Iya, jadi lagi-lagi kolaborasi ya, dan membangun satu ekosistem yang ruang digital yang aman itu menjadi satu hal yang kunci ya buat hemat saya ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bagian saja, misalnya dalam hal ini regulasi gitu ya, regulasi oke ya itu, dan saya pikir PP Tunas itu sudah lengkap, sudah sangat teknik banget ya, mengatur akuntabilitas platform, tapi itu tidak cukup tanpa ada keterlibatan multi pihak lainnya gitu ya, seperti bagaimana CSO-nya, bagaimana kemudian medianya, kemudian bagaimana juga keluarganya dan masyarakatnya. Jadi ini menjadi satu saya sebutkan sebagai ekosistem ya. Jadi namanya ekosistem, ketika salah satu bagian itu tidak berperan atau tidak berfungsi, maka itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi membangun ekosistem ini yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Dari dulu sebenarnya salah satu tantangan kita adalah kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif. Oke, itu yang menjadi tantangan kita semua. Jangan sampai ada ego sektoral lagi di antara semua pihak, termasuk juga keluarga. Ini menjadi peranan penting untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda kita. Seperti halnya harapan yang sudah dituliskan oleh sejumlah narasumber di logo Arah Angin TVRI berupa pesawat kertas ini. Anak dapat berselancar di ruang digital dengan aman, nyaman dari berbagai potensi resiko dan bahaya termasuk judol. Itu yang kemudian diharapkan oleh Pak Ihsan dari Kementerian PPPA, lalu juga dari Bu Ai dari KPAI, katakan tidak pada judol, semua pasti bisa. Komitmen lagi kita bersama. Dan juga Bang Dev mengatakan berantas habis para pelaku judol serta semua kejahatan online. Kita terbangkan kemana kemudian arah angin dan juga pesawat harapan ini, dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bang Dev, Bu Ai dan juga Pak Ihsan sudah berkenan berdiskusi di malam hari ini. Salam sehat selalu dan kita kawal selalu terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita secara bersama-sama kolaboratif semua pihak untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda Indonesia dari judi online. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Soalnya